Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat kembali memasuki babak baru yang semakin kompleks dan penuh dengan dinamika yang sulit diprediksi. Rangkaian peristiwa yang terjadi dalam waktu berdekatan ini menciptakan sebuah narasi besar yang melibatkan kekuatan militer, strategi diplomatik, tekanan ekonomi, dan kalkulasi politik domestik dari kedua negara adidaya yang tengah berhadap-hadapan di atas panggung geopolitik global. Dari perairan Selat Hormuz yang selalu menjadi titik panas strategis, hingga jalanan Teheran yang dipenuhi oleh deretan rudal balistik raksasa, dan meja perundingan di Islamabad yang masih diliputi ketidakpastian, semua peristiwa ini saling terkait dan membentuk sebuah gambaran besar tentang betapa rapuhnya stabilitas kawasan Timur Tengah saat ini. Situasi ini tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yakni rivalitas panjang antara Tehran dan Washington yang telah berlangsung selama hampir 5 dekade, sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979 mengubah peta geopolitik Timur Tengah secara fundamental. Hubungan kedua negara yang tidak pernah benar-benar pulih ini kini kembali diuji melalui serangkaian provokasi, manuver militer, dan upaya diplomatik yang berjalan secara bersamaan namun tidak selalu selaras satu sama lain. Setiap langkah yang diambil oleh satu pihak langsung mendapatkan respons dari pihak lainnya, menciptakan sebuah siklus aksi dan reaksi yang membuat situasi semakin sulit untuk dikendalikan. Garda Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, kembali menunjukkan taringnya di perairan strategis Selat Hormuz dengan mencegat dan menyita 2 kapal kargo yang diduga berusaha menembus blokade yang telah diberlakukan oleh Iran di jalur pelayaran tersebut. Tindakan tegas IRGC ini bukan sekadar operasi militer biasa, melainkan merupakan pesan yang sangat kuat kepada dunia internasional, khususnya kepada Amerika Serikat dan Israel, bahwa Iran tidak akan mundur seinci pun dari posisinya dalam menjaga kedaulatan atas perairan yang dianggap sebagai salah satu wilayah pengaruhnya yang paling strategis. Rekaman video yang secara resmi dirilis oleh IRGC memperlihatkan pemandangan yang dramatis dan penuh ketegangan. Terlihat jelas kapal-kapal patroli IRGC mendekat dengan formasi taktis yang terorganisir, diikuti oleh personel militer Iran berseragam lengkap yang menaiki salah satu kapal kargo yang berhasil dicegat di tengah perairan Selat Hormuz. Para personel tersebut terlihat bergerak dengan sigap dan penuh kepercayaan diri, segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh bagian kapal, mulai dari ruang mesin, palka muatan, hingga anjungan navigasi. Pemeriksaan ini mencakup dokumen pelayaran, manifest muatan, catatan navigasi, dan berbagai dokumen administratif lainnya yang dapat memberikan informasi tentang asal, tujuan, dan kepemilikan kapal tersebut. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui media-media Iran yang berafiliasi dengan pemerintah, IRGC menegaskan bahwa operasi pencegatan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengawasan ketat yang telah diberlakukan terhadap seluruh aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi menyebut langkah ini sebagai implementasi nyata dari kebijakan pengamanan perairan yang telah ditetapkan oleh Iran, sekaligus sebagai respons terhadap berbagai ancaman yang dianggap datang dari pihak-pihak yang tidak bersahabat dengan Republik Islam Iran. Kedua kapal yang berhasil dicegat dan kemudian disita oleh IRGC diidentifikasi memiliki nama yang berbeda namun dianggap sama-sama melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Iran. Kapal pertama adalah MSC Francesca, sebuah kapal kargo besar yang dalam pernyataan IRGC disebutkan memiliki keterlibatan langsung dengan Israel, entah melalui kepemilikan, muatan, atau rute pelayaran yang dianggap melayani kepentingan pihak Israel. Keterlibatan dengan Israel inilah yang menjadi salah satu faktor utama yang membuat kapal ini menjadi target prioritas bagi IRGC, mengingat hubungan antara Iran dan Israel yang memang telah lama berada dalam kondisi permusuhan terbuka dan tidak pernah mengalami normalisasi dalam bentuk apapun. Kapal kedua yang turut disita adalah F. Paminodes, yang juga dinyatakan telah melanggar ketentuan pelayaran yang berlaku di bawah rezim pengawasan IRGC di Selat Hormuz. Berbeda dari MSC Francesca yang secara eksplisit dikaitkan dengan Israel,
Informasi mengenai keterlibatan Epaminodes dengan pihak-pihak tertentu tidak diungkapkan secara rinci dalam pernyataan resmi IRGC. Namun kesamaan keduanya adalah bahwa kedua kapal tersebut diduga kuat berusaha untuk meninggalkan kawasan Selat Hormuz secara diam-diam, tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Iran, sebelum akhirnya terdeteksi oleh unit laut IRGC yang memang selalu dalam kondisi siaga tinggi di perairan tersebut. Setelah berhasil dicegat dan dikuasai, kedua kapal tersebut segera dipindahkan ke perairan yang berada di bawah yurisdiksi Iran untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif dan mendalam. Proses pemeriksaan ini meliputi verifikasi ulang terhadap seluruh muatan yang dibawa, pemeriksaan dokumen resmi pelayaran, penelusuran catatan perjalanan kapal, hingga wawancara dengan awak kapal yang berada di atas kedua vessel tersebut. IRGC menegaskan dengan sangat jelas bahwa setiap upaya yang bertentangan dengan aturan pelayaran yang telah ditetapkan oleh Iran di Selat Hormuz akan mendapatkan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa pengecualian dan tanpa kompromi. Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia, di mana sekitar 20% dari total pasokan minyak global melewati perairan sempit ini setiap harinya. Kemampuan Iran untuk mengendalikan atau bahkan sekadar mengancam jalur ini memberikan Teheran sebuah leverage geopolitik yang sangat signifikan dalam berbagai negosiasi dan konfrontasi dengan kekuatan-kekuatan Barat, termasuk Amerika Serikat. Oleh karena itu, setiap tindakan IRGC di Selat Hormuz selalu memiliki dimensi yang jauh melampaui sekadar operasi militer taktis, melainkan merupakan bagian dari strategi besar Iran dalam mempertahankan posisinya di tengah tekanan internasional yang semakin besar. Tindakan penyitaan dua kapal ini juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari kebijakan blokade yang telah diberlakukan Iran di Selat Hormuz sebagai respons terhadap tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Blokade ini, yang oleh Iran disebut sebagai hak berdaulat untuk mengawasi perairannya sendiri, telah menjadi salah satu titik perdebatan utama dalam negosiasi antara Teheran dan Washington. Amerika Serikat dan sekutunya menganggap blokade ini sebagai tindakan yang mengancam kebebasan navigasi internasional dan merugikan perekonomian global, sementara Iran bersikukuh bahwa langkah ini merupakan respons yang sah terhadap berbagai sanksi dan tekanan yang telah dikenakan terhadapnya selama bertahun-tahun. Sementara IRGC sibuk mengamankan Selat Hormuz, di jantung kota Teheran berlangsung sebuah pemandangan yang sama sekali tidak biasa dan memiliki makna simbolik yang sangat dalam. Tepat di saat Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan gencatan senjata sepihak dengan Iran, pemerintah Republik Islam Iran justru memilih untuk menggelar pameran rudal militer berskala besar di jalanan utama ibu kota. Sebuah langkah yang dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Iran tidak merasa gentar, tidak merasa tertekan, dan tidak berniat untuk menunjukkan kelemahan sekecil apapun kepada dunia internasional. Ribuan warga Teheran turun ke jalan untuk menyaksikan langsung pameran persenjataan yang spektakuler ini. Jalanan utama di pusat kota Teheran dipenuhi oleh kerumunan masyarakat yang antusias. Banyak di antara mereka membawa spanduk dan bendera serta meneriakkan berbagai slogan yang bernada anti-Israel dan anti-Amerika Serikat. Suasana yang tercipta adalah perpaduan antara demonstrasi patriotik, pameran kekuatan militer, dan ekspresi solidaritas nasional yang mengalir secara spontan maupun terorganisir oleh pemerintah Iran. Di antara berbagai persenjataan yang dipamerkan kepada publik dan dunia internasional, dua rudal menjadi yang paling menarik perhatian dan paling banyak mendapat sorotan dari media-media internasional. Pertama adalah rudal balistik Khorramshahr 4 yang merupakan salah satu rudal unggulan dalam arsenal militer Iran. Rudal ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam program pengembangan senjata balistik Iran, dengan kemampuan jangkauan yang sangat signifikan dan presisi yang terus ditingkatkan dari generasi ke generasi sebelumnya. Khorramshahr 4 merupakan bukti nyata dari kemampuan industri pertahanan domestik Iran yang terus berkembang meskipun berada di bawah tekanan sanksi internasional yang sangat ketat selama bertahun-tahun. Rudal kedua yang turut dipamerkan adalah Fateh 100,
sebuah rudal supersonik yang memiliki karakteristik teknis yang sangat mengesankan. Rudal Fateh 100 bukanlah senjata baru dalam arsenal Iran. Ia sebenarnya telah mulai dikembangkan sejak akhir dekade 1990-an dan resmi beroperasi dalam satuan militer Iran sejak tahun 2002. Namun kemampuannya yang terus disempurnakan melalui berbagai program modernisasi membuat rudal ini tetap menjadi salah satu aset paling berharga dalam kekuatan militer Iran. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 3 kali kecepatan suara, sebuah kemampuan yang membuatnya sangat sulit untuk dihadang oleh sistem pertahanan udara konvensional. Dari segi daya ledak, rudal supersonik ini mampu membawa hulu ledak konvensional dengan berat mencapai 500 kg, sebuah kapasitas destruktif yang sangat signifikan dan dapat menimbulkan kerusakan yang sangat besar terhadap sasaran-sasaran strategis maupun infrastruktur kritis. Pameran rudal raksasa ini digelar bersamaan dengan aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh warga Iran yang pro-pemerintah. Massa yang memenuhi jalanan Teheran tidak hanya meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika dan anti-Israel, tetapi juga secara khusus memberikan penghormatan kepada Komandan Dirgantara Korps Garda Revolusi Iran, Jenderal Majid Musavi. Penghormatan kepada komandan militer ini memberikan dimensi tambahan pada peristiwa tersebut, yakni sebagai penguatan legitimasi kepemimpinan militer Iran di hadapan publik domestik sekaligus sebagai pesan kepada dunia internasional bahwa Iran tetap memiliki garis komando yang kuat dan solid. Pemilihan waktu yang sangat tepat untuk menggelar pameran rudal ini, yaitu tepat ketika Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan gencatan senjata, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah langkah kalkulatif yang sangat rencana dari pemerintah Iran untuk menyampaikan beberapa pesan sekaligus. Pertama, bahwa Iran tidak merasa dirinya berada dalam posisi yang lemah meskipun berada di bawah tekanan militer dan ekonomi yang sangat berat dari Amerika Serikat. Kedua, bahwa program persenjataan Iran tetap berjalan dan bahkan terus berkembang meskipun berbagai upaya internasional dilakukan untuk menghambatnya. Ketiga, bahwa Iran memiliki kemampuan untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap setiap agresi yang mungkin dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Israel di masa mendatang. Tindakan militer Iran ini, sebagaimana yang kemudian banyak dianalisis oleh para pengamat internasional, memang seakan menjadi sebuah pesan visual yang sangat kuat bagi para lawannya. Ia menunjukkan kelengkapan dan kecanggihan persenjataan yang masih dimiliki oleh Iran, sekaligus menegaskan bahwa negara ini tidak sedang bersiap-siap untuk menyerah atau tunduk kepada tekanan dari Washington maupun Tel Aviv. Iran, melalui pameran rudal ini, secara terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk menghadapi segala bentuk ancaman militer yang mungkin datang, termasuk dari serangan Israel dan Amerika Serikat yang mungkin terjadi berikutnya. Di sisi lain dari dinamika yang tengah berlangsung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan keputusan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Pengumuman ini datang sebagai kejutan bagi banyak kalangan, mengingat situasi yang ada menunjukkan eskalasi ketegangan yang terus meningkat dari kedua belah pihak. Namun Trump, yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tidak dapat diprediksi dan sering mengambil keputusan secara tiba-tiba, kali ini menyatakan bahwa keputusannya diambil setelah mendapat masukan dan permohonan dari Pakistan, yang dalam konteks konflik Iran-Amerika Serikat ini telah memainkan peran penting sebagai mediator diplomatik. Keputusan Trump untuk memperpanjang gencatan senjata ini tidak terlepas dari peran aktif Pakistan sebagai jembatan komunikasi antara Washington dan Teheran. Pakistan, yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua negara dan memahami kompleksitas dinamika geopolitik di kawasan, telah berupaya keras untuk mencegah eskalasi konflik yang berpotensi membawa dampak destabilisasi yang sangat luas tidak hanya bagi kawasan Timur Tengah tetapi juga bagi Asia Selatan dan ekonomi global secara keseluruhan. Namun respons Iran terhadap pengumuman perpanjangan gencatan senjata ini jauh dari apa yang diharapkan oleh Washington. Berbeda dari ekspektasi banyak pihak yang mengira Iran akan menyambut langkah ini dengan positif,
Teheran justru menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah meminta kepada Presiden Trump untuk memperpanjang gencatan senjata tersebut. Pernyataan ini mengandung pesan yang sangat jelas. Iran tidak ingin memberikan kesan bahwa pihaknya berada dalam posisi memohon atau membutuhkan kebaikan hati Amerika Serikat. Teheran ingin mempertahankan narasi bahwa dirinya adalah pihak yang kuat dan tidak bergantung pada keputusan unilateral Washington. Amerika Serikat, melalui berbagai pernyataan resmi dari pejabat-pejabatnya, mengklarifikasi bahwa keputusan untuk memperpanjang gencatan senjata dan menawarkan fleksibilitas kepada Iran merupakan bagian dari strategi diplomatik yang lebih besar. Sekretaris Gedung Putih menyebut bahwa Amerika Serikat memang dengan sengaja menawarkan ruang yang lebih luas kepada Iran untuk dapat merespons dengan proposal yang terpadu dan komprehensif terhadap tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan oleh Washington. Dalam pernyataan tersebut, AS juga menegaskan bahwa meskipun gencatan senjata sedang berlangsung, posisi dan leverage Amerika Serikat dalam situasi ini tetap sangat kuat dan tidak mengalami perubahan apapun. Komando Pusat Amerika Serikat atau United States Central Command, CENTCOM, pada saat yang bersamaan merilis rekaman video yang memperlihatkan kesiapan dan kesigapan penuh dari pasukan militer Amerika Serikat selama periode gencatan senjata berlangsung. Dalam rekaman tersebut, terlihat sejumlah jet tempur canggih lepas landas dari atas dek kapal induk Amerika Serikat, sebuah gambaran yang sangat jelas menunjukkan bahwa meskipun gencatan senjata sedang berjalan, militer AS tidak sedang beristirahat atau menurunkan kesiagaannya. Instruksi yang diberikan kepada seluruh pasukan militer Amerika Serikat adalah untuk tetap berada dalam kondisi siap siaga penuh selama periode gencatan senjata berlangsung, siap untuk merespons dengan cepat dan tegas terhadap setiap perkembangan yang mungkin terjadi. Perpanjangan gencatan senjata sepihak yang diumumkan oleh Trump ini juga disertai dengan pernyataan bahwa Amerika Serikat akan terus mempertahankan blokade di Selat Hormuz selama masa gencatan senjata berlangsung, dan blokade tersebut baru akan berakhir apabila Iran menyetujui kesepakatan damai yang memuaskan bagi Washington. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan ruang diplomatik melalui gencatan senjata, tekanan yang sesungguhnya tetap dipertahankan oleh Amerika Serikat melalui instrumen ekonomi dan militer yang masih aktif dijalankan. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dengan tulus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Donald Trump atas keputusannya untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Perdana Menteri Pakistan ini menyatakan harapannya yang kuat agar baik Amerika Serikat maupun Iran dapat terus melanjutkan gencatan senjata yang berlaku dan mematuhi kesepakatan yang ada hingga tercapainya sebuah kesimpulan dari kesepakatan perdamaian yang komprehensif. Pakistan berharap bahwa putaran kedua perundingan yang dijadwalkan akan berlangsung di Islamabad dapat menjadi platform yang efektif untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak dan menghasilkan resolusi damai yang berkelanjutan.